Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Hari ini kita bertemu lagi di kelas virtual dan akan belajar materi tentang Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, bagian 2. Oke, siap? Sebelum Pak Asa memulai pembelajaran, siapkan buku tulis dan pensil, kemudian catat semua informasi yang ada di dalam video pembelajaran ini. Jangan sampai kalian terlewatkan sedikit pun. Oke, kita akan belajar tentang ada 3 materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Dan yang ketiga yaitu perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan itu ternyata ada yang alami dan ada yang buatan. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan. Yang pertama dulu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kalian tahu umbi? Oke. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, ada umbi lapis, dan ada umbi akar. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi itu ada 3. Yang pertama umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar itu adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Di sini ada yang suka kentang. Biasanya kentang disajikan dengan digoreng, kentang goreng. Oke, selanjutnya bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang dan bunga bakung itu berkembang biak dengan umbi lapis. Kenapa disebut umbi lapis? Karena ketika bawang itu kalian belah menjadi 2, itu bagian dalamnya terlihat seperti berlapis-lapis. Sedangkan wortel dan singkong itu berkembang biak dengan umbi akar. Wortel dan singkong itu berkembang biak dengan umbi akar. Kenapa begitu? Kalau lihat wortel itu berada di dalam tanah dan singkong. Wortel dan singkong itu adalah akarnya dari tumbuhan tersebut dan berbuah di bagian akarnya. Jadi wortel dan singkong itu berkembang biak dengan umbi akar yang bisa dimanfaatkan bagian akarnya. Kalian lihat gambar di atas. Itu ada beberapa contoh tanaman, ada singkong, ada bawang merah di situ, dan ada bunga bakung. Yang satunya apa itu? Oke, nanti kita bahas. Menanam umbi batang itu mudah nggak sih? Menanam umbi batang atau singkong itu tergolong mudah ternyata. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Jadi kalian itu tinggal memotong batang tanaman tersebut kemudian ditanam. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Coba kita ilustrasikan. Kita lihat gambar berikut ya. Kita lihat gambar di atas. Nah, gambar di atas itu Lani sedang memegang sebuah batang dari tanaman singkong. Kemudian batang tersebut dipotong menjadi 2 atau dipotong melintang. Kemudian dipotong setengahnya, kemudian bagian potongan tersebut ditanamkan ke dalam tanah. Lani menunggu beberapa hari dan ternyata batang tersebut mengeluarkan daun, tumbuh daun. Lama-kelamaan jadi apa? Nah, jadi berbuah. Buah namanya singkong. Di bagian akarnya di sini yang bisa dimanfaatkan ya. Daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk buat sayur. Oke, selanjutnya perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan dengan spora. Apa itu spora? Kalian gambar di atas.
Gambar di atas itu ada tanaman yang terdapat bintik-bintik yang berwarna. Ada yang warna oranye, ada yang berwarna merah. Itu adalah contoh dari spora. Kita lihat berikutnya. Di sini ada percakapan dua orang, yaitu Edo dan Lani. Edo bertanya kepada Lani, "Hai Lani, kamu sedang apa?" Kemudian Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." Kemudian Edo mengungkapkan banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya sejuk. Lani kemudian menjelaskan, "Iya, aku dan ayah itu senang berkebun." Kemudian Edo bertanya, "Itu tanaman apa, Lani?" Edo bertanya sambil menunjuk pada satu tanaman. Kemudian Lani menjawab, "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri." Kemudian Edo bertanya, "Bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di rumah, di pekarangan rumah." Kemudian Lani menjawab, "Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak." Kemudian Edo bertanya, "Spora?" Dan Lani menjelaskan, "Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya." Kemudian Edo membalik bagian belakang daunnya dan Edo berkata, "Wah, ada banyak sekali bintik-bintik hitam." Kemudian Lani menjelaskan kepada Edo, "Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini dan kemudian tumbuh di sini." Edo menjawab, "Kamu hebat sekali, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan." Kemudian Lani menjawab, "Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak hal, kan?" Kemudian Edo bertanya, "Iya, kamu benar." Jadi, kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Pak Asa ulangi, merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah pohon. Ingat, semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan. Kalian lihat gambar di atas? Nah, itu ada gambar pohon, kemudian di bagian rantingnya ada seperti bagian yang dibungkus, kemudian diikat. Kita lihat, itu apa itu? Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan itu ada 3. Yang pertama yaitu mencangkok, stek, dan menempel. Perkembangbiakan itu ada 3. Yang pertama mencangkok, stek, dan menempel. Kalian lihat gambar di atas. Gambar bagian A itu ranting pohonnya dikupas sedikit demi sedikit bagian kulitnya. Kemudian yang gambar B itu adalah bekas sayatan atau bekas dikelupasnya kulit pohon tersebut dibungkus dengan tanah. Kemudian gambar C itu diambil plastik kemudian diikat sehingga terlihat seperti gambar yang ada di sebelah sana, dan bagian dalamnya seperti itu. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Mencangkok tanaman
adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi diingat-ingat, kekurangan hasil cangkokan itu tanamannya mudah roboh karena memiliki akar yang sangat rapuh. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mencatat berbagai informasi yang ada di video tersebut. Jangan lupa setelah ini akan ada kuis evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, silakan tanya Pak Asa melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.